Okay, let's go. Fast NX 14000 power amplifier 2 channel keluaran Fast. Ini adalah penampakan bagian belakangnya. Kita mulai dari line input, ada 2 konektor input berupa XLR, yaitu channel A input dan channel B input. Kemudian disediakan juga channel A link dan channel B link, ada uplink-nya. Kemudian untuk saklar, di sini disediakan untuk sensitivity. Kita ada pilihan mau sensitivitasnya 0,7, 1 volt atau 1,4 volt. Semakin tinggi semakin tidak peka ya. Kemudian di sebelahnya ini ada untuk operation mode-nya. Apakah kita mau stereo, paralel atau bridge? Kalau stereo normal, kalau paralel salah satu channel input diberikan masukan maka keduanya sudah mendapatkan masukan. Sedangkan kalau untuk bridge, 2 channel ini akan digandeng menjadi satu, menjadi power yang lebih besar. Juga di sini disediakan untuk 30 Hz high pass, yang berarti di bawah 30 Hz kalau kita aktifkan on akan dibuang, tidak diluluskan, tidak diteruskan. Sedangkan di atas 30 Hz akan diteruskan. Kenapa ada saklar ini? Pada umumnya 30 Hz, frekuensi di bawah 30 Hz itu adalah frekuensi yang tidak dikehendaki. Contohnya seperti bunyi dengung, kemudian suara kipas angin, AC, atau getaran-getaran di panggung ketika live. Suara-suara ini tidak diharapkan dan kebanyakan hanya membebani power amplifier ya, karena kebanyakan pendengaran manusia lebih peka ke 30 Hz ke atas. Jadi ini bisa diaktifkan bila diperlukan. Oke. Kemudian di sini ada ground leaf. Ground leaf ini kalau diaktifkan maka power amplifier ini tidak secara langsung terhubung ke ground. Sedangkan kalau di off kan dia akan secara langsung terhubung ke ground. Ground leaf ini kalau diaktifkan kegunaannya adalah untuk menghindari adanya looping ya, sinyal looping antar perangkat yang kemudian menjadi dengung atau noise. Nah, bila ada hal tersebut bisa coba diaktifkan untuk menghindari adanya ground loop. Sedangkan keadaan normal kita off kan ya, berarti langsung terhubung ke ground, sehingga kalau ada muatan listrik yang langsung terhubung ke body bisa langsung dibuang ke ground. Kemudian kita bergeser ke speakon. Di sini ada 2 buah output speakon pilihannya, atau kita bisa menggunakan binding post untuk keluarannya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk speakon nomor 1 itu ketika kita menggunakan mode bridge, maka di speakon ini bisa didapatkan output mode bridge, yaitu dengan kaki nomor 1 sebagai 1 plus, sedangkan kaki nomor 2, pin nomor 2 itu sebagai minusnya. Jadi kaki 1 itu plusnya, 2 itu minusnya untuk mode bridge. Hanya 1 channel ya tentunya. Jadi untuk yang output channel 2 itu tidak bisa digunakan untuk mode bridge, hanya digunakan untuk mode normal saja. Ini mungkin lebih dekat, di fokus bisa dibaca ini tulisannya, ini juga bisa dibaca tulisannya. Oke. Kemudian bergeser sedikit, kita nemukan di sini ada fuse otomatis. Jadi ketika terjadi hubung singkat, ini adalah pengganti sekring ya, fuse. Kalau terjadi hubung singkat di sini maka akan keras ya. Kalau sekring biasanya perlu diganti, kalau ini tinggal dipencet aja. Kalau sudah lunak begini berarti dia sudah mode normal lagi, jadi tidak perlu mengganti sekring. Untuk input, konektornya adalah menggunakan konektor model ini. Kabelnya cukup kokoh ya, cukup besar. Oke.
akan melakukan uji noise, seberapa kuat noise-nya. Ini saya dekatkan ya, kamera saya dekatkan langsung ke speaker. Hampir tidak terdengar noise. Posisi volume channel 1 ada di jam 1, ini cukup kencang ya. Sekarang coba kita inikan ya. Oke. Let's to the party. This is DJ Uda 97 Pro J. Ini saya matikan, hampir tidak ada noise, cukup bersih dalam kondisi volume di jam 1 siang. Ini cukup kencang ini. Power amplifier telah kita buka, beginilah penampakan bagian dalamnya. Untuk trafonya sebesar ini, tegangannya sebagai berikut, kita lihat. Ini menggunakan dua level tegangan rendah dan tinggi. Untuk di trafo, tegangannya adalah 80 volt AC dan 40 volt AC untuk tegangan rendah. Tegangan tingginya adalah 80 volt AC. Simetris, ada 0 voltnya ya. Kemudian kita bergeser ke elko menggunakan 8 buah elko. Masing-masing elko nilainya adalah 63 volt 10.000 mikro. Nah, di sini bukan berarti rendah tegangannya ya, tapi karena elko ini di seri ya nantinya ya, sehingga mendapatkan tegangan yang lebih tinggi. Oke, kita bergeser ke bagian transistor final. Untuk transistor final di sini menggunakan tipe 2SA1943. Jumlahnya per channel masing-masing 5 set ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya. Sedangkan pasangannya adalah ini 2SC 5200. Kelihatan ya, 2SC 5200. Jadi kalau dilihat, power amplifier ini memiliki dua bagian, satu di atas, satu deret di atas, dan di baliknya, di bawahnya. Di sini ini ada satu deret lagi ya. Nah, ini kakinya kelihatan. Di baliknya ini ada satu deret lagi, pasangannya ya. Jadi kalau yang di atas 1943, yang di bawah adalah 2SC 5200. Sedangkan yang di sini 2SC 5200, yang di bawah adalah 2SA 1943. Oke. Untuk fan ini memiliki ada 2 buah, hanya di belakang saja. Sekarang kita melakukan pengukuran tegangan power supply. Kita mulai dari tegangan yang high voltage ya. Ini di 116,6 volt untuk high voltage positif. Sedangkan untuk negatif ada di minus 116,6 volt. Untuk yang low voltage positif ada di 57,9. Oke, kita bulatkan 58 volt ya. Sedangkan untuk negatifnya di minus 57,78 atau 50, kita bisa bulatkan minus 58 volt ya. Oke. Sebagai catatan, pada saat melakukan pengujian ini tegangan PLN ada di 234 volt terukur. Kita akan melakukan uji beban dengan dummy load 5000 watt 8 ohm. Input kita dapatkan dari sinyal generator yang sudah dipasang fix 50 Hz gelombang sinus yang diumpankan ke channel A, dan outputnya kita menggunakan mode normal ya, stereo. Kita
gunakan channel 1, ini outputnya di channel 1 langsung menuju ke dummy load 8 ohm 5000 watt di frekuensi 50 Hz sinus. Oke, sekarang kita fokus ke alat ukur. Di sini kita akan mulai naikkan level dari sinyal input. Oke, ini sudah mulai bergerak ya. Oke, kita naikkan terus sampai di 65. Ini udah clipping, kelihatan. Kita turunkan pelan-pelan. Oke, ini tepat akan clipping, ada di 64 volt ya, tepat akan clipping di 64,3 volt AC. Oke, di sini dummy load sudah mulai hangat, bisa kita ukur temperaturnya. Nah, ini temperatur sudah naik terus 55 derajat, 56 derajat. Oke, posisi sinyal tepat akan klip, ini dia. Oke, kita turunkan sinyalnya perlahan supaya tidak terlalu panas. Sekarang kita melakukan pengukuran mode bridge. Bisa kita lihat sinyal tetap ke channel A, tapi sekarang saklar kita rubah ke mode bridge. Oke, bisa dilihat di sini mode bridge dan bridge indikator sudah menyala. Untuk output kita menggunakan keluaran dari dinding pos ini, dua kabel ini langsung menuju ke dummy load 5000 watt 8 ohm. Tetap frekuensi menggunakan 50 Hz sinus fix. Sinyal mulai kita masukkan. Oke, indikator mulai naik. Kita beralih fokus ke alat ukur. Oke, kita naikkan terus. Masih belum clipping. Ini sudah limiter, sudah mulai bekerja ya di 100,8 volt ini. Kalau saya turunkan ya 105 volt yang tidak goyang ya. Oke, ini yang stabil ada di 101 volt. Ini gelombang masih bagus. Ini ada limiter ya, limiternya berfungsi ya. Jadi dia membatasi di 103. Kalau saya naikkan ini dia akan berusaha terus mempertahankan ya, tidak lebih dari ini. Tuh, naik turun. Jadi di 102 lah ini. 102. Fan sudah mulai bekerja, ini di 102 volt. Oke. Kita lihat nih temperatur ada di 100 derajat Celcius lebih. Oke, kita turunkan karena ini temperatur untuk dummy load sudah cukup tinggi. Nah, ini turun sekarang, turun berangsur-angsur turun setelah kita matikan inputnya. Oke. Kita akan melakukan cek sound. Untuk input kita menggunakan Bluetooth dari handphone ini ke mixer kecil ini. Kemudian kita menggunakan satu input di paralel ya, di mode paralel. Saklarnya mode paralel. Sehingga salah satu input langsung dua-duanya dapat mode paralel. Outputnya kita menggunakan satu channel untuk sub, satu channel lagi untuk line array. Oke, kita gunakan satu line array aja. Kemudian untuk subwoofer kita menggunakan 18 in voice coil 5
Oke. Ini hanya gunakan satu ya, yang atas tidak digunakan. Ini adalah untuk subwoofernya. Langsung aja kita cek sound. This is Warung Audio Victory Udah 97 Audio and